Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nurfatah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang op-amp bagian kedua. Yang pertama itu ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Sudah diketahui bahwa penguat pembalik itu op-amp yang menguatkan dan juga membalikkan fase sinyal outputnya. Seperti yang dilihat pada gambar, tegangan input dihubungkan ke inputan negatif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan I dikali RF, atau I-nya bisa dirubah menjadi tegangan input dibagi resistansi input dikali dengan RF, di mana RF itu resistansi feedback. Terusnya, polaritas negatif pada RF pada terminal pengeluaran VO, maka VO sama dengan negatif VRF, di mana VO sama dengan negatif VRF, atau V-nya bisa dirubah menjadi negatif VI per RI dikali dengan RF, atau sama dengan negatif RF dikali dengan VI dibagi dengan RI. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, EI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan, IL, dan LO. Solusinya itu, pertama kita harus mencari arusnya terlebih dahulu. Rumusnya VI per RI, di mana VI sudah diketahui 1 volt dan RI 10 kilo ohm. Maka arusnya sebesar 0,1 mA. Jika arus sudah diketahui, maka kita dapat menghitung VO atau tegangan output, di mana rumusnya negatif RF per RI dikali dengan FI. Jadi, negatif 100 kilo ohm, RF-nya dibagi dengan RI 10 kilo ohm dikali dengan VI 1 volt, sama dengan negatif 10 volt. Negatif di sini artinya karena ada perubahan fasa. Sesudah VO diketahui, maka kita dapat menghitung penguatan. Rumus penguatan itu VO dibagi VI, di mana VO-nya itu negatif 10, sudah didapat, dan VI-nya itu 1. Jadi hasil penguatannya itu negatif 10. Jadi tegangannya itu diperkuat 10 kali lipat. Selanjutnya ada IL atau arus dalam beban. Rumusnya itu 0 dikurangi VO dibagi dengan RL, di mana 0 dikurangi VO-nya min 10 dibagi dengan RL-nya 25 kilo ohm, sehingga hasilnya 0,4 mA. Yang terakhir, setelah IL telah didapat, kita dapat menghitung arus output, di mana rumusnya I ditambah IL sama dengan I-nya sudah diketahui 0,1 mA dan IL-nya sudah diketahui 0,4 mA, maka hasil dari arus outputnya itu 0,5 mA. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Diketahui RF-nya itu sama dengan 250 kilo ohm, RI-nya itu sama dengan 10 kilo ohm, dan EI-nya sama dengan negatif 0,5 ohm. Negatif ini karena tegangan negatifnya itu, karena di sini soalnya itu menghitungnya dengan tegangan negatif. Dan RL-nya itu sama dengan 25 kilo ohm. Perbedaan dengan yang soal sebelumnya, kalau soal sebelumnya itu tegangannya itu positif. Kalau soal yang kedua,
tegangannya negatif. Sama seperti soal sebelumnya, di sini kita menghitung arus, tegangan output, penguatan, IL, dan LO. Solusinya itu, kita akan menghitung arus terlebih dahulu. Rumus arus itu VI dibagi dengan RI, di mana VI-nya sudah diketahui 0,5 volt, dibagi dengan RI-nya 10 kilo ohm, sama dengan 0,05 mA. Setelah I diketahui, kita akan menghitung VO atau tegangan output. Rumusnya itu negatif RF dikali dengan VI dibagi dengan RI, sama dengan negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali dengan VI-nya negatif 0,5 volt. Karena negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya 12,5 volt. Setelah VO sudah diketahui, kita dapat menghitung penguatan. Rumus penguatan itu VO per VI. Jadi negatif 250K per 10K sama dengan negatif 25. Setelah penguatan didapat, kita dapat menghitung arus dalam beban atau IL, di mana rumusnya VO dibagi dengan RL, di mana VO-nya sudah didapat 12,5 volt dan RL-nya 25 kilo ohm, maka IL-nya itu 0,5 mA. Setelah IL telah didapat, kita dapat menghitung arus output. Rumus arus output itu arus ditambah arus dalam beban, di mana 0,05 ditambah 0,5. Jadi arus outputnya itu 0,55 mA. Selanjutnya, bagaimana gambar perubahan polarisasi positif negatif atau negatif ke positif. Di sini ada contoh tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Bisa dilihat ini pada tegangan inputnya itu, saat sinyal tegangannya dari 0 lalu naik, sedangkan pada tegangan outputnya itu dari 0 lalu turun. Jadi si tegangan inputnya itu berbanding terbalik 180 derajat dengan tegangan output. Lalu mengapa tegangan input itu gelombang sinyalnya itu lebih kecil daripada tegangan output? Itu karena tegangan output itu mengalami perubahan tegangan, mengalami penguatan tegangan. Karena itu tegangan output itu gelombangnya lebih besar dibandingkan gelombang sinyal dari tegangan input. Selanjutnya itu ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Bedanya dengan yang sebelumnya, rangkaian penjumlahan membalik ini inputnya itu lebih dari satu, seperti pada digambar. Jadi, yang masuk ke rangkaian op-amp-nya itu, si inputannya itu bisa lebih dari satu. Maka, dengan memasukkan 3 op-amp, yaitu V1, V2, dan V3, V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, dan R3 tidak sama dengan RF, maka untuk mendapatkan tegangan output, dapat menggunakan rumus negatif RF dibagi dengan R1 dikali dengan V1 ditambah negatif RF dikali dengan V2 dibagi dengan R2 ditambah negatif RF dibagi R3 dikali V3. Itu jika R-nya itu tidak sama. Tapi jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, jika R-nya sama, dimisalkan R-nya itu 10 ohm, R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 10 ohm, maka karena R-nya sama, dapat menggunakan rumus untuk menentukan tegangan outputnya itu negatif
V1 ditambah V2 ditambah V3. Itu jika R-nya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya itu, jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, R2 sama dengan R3, R3 sama dengan R, maka tegangan outputnya itu, rumus tegangan outputnya itu V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah banyaknya R dibagi dengan N, jumlah dari banyaknya. Jadi, pada rangkaian penjumlahan membalik atau inverting order ini, semua tegangan output itu untuk menentukan V0 itu tergantung dari nilai resistansi inputannya. Misalnya R-nya berbeda, R1, R2, R3 sama RF-nya itu berbeda, maka dapat menggunakan rumus yang pertama. Jika R1, R2, dan R3-nya sama, misalnya pada semuanya sama 10 ohm, kita dapat menggunakan untuk menentukan tegangan outputnya itu dapat menggunakan rumus yang kedua, yang negatif dikali negatif V1 ditambah V2 tambah V3. Terus, jika jumlah R1, R2, dan R3-nya sama dengan R, maka dapat menggunakan rumus yang ketiga, yang ini. Selanjutnya, ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier, yaitu rangkaian op-amp di mana si tegangan inputnya itu dipasangkan ke inputan positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I yang dari tegangan output, maka arus I yang dari tegangan output itu melewati RF, sehingga timbul tegangan RF, yaitu rumusnya VRF sama dengan I dikalikan dengan RF, atau sama dengan I-nya bisa kita rubah menjadi VI per RI dikali dengan RF. Selanjutnya ada polaritas positif. Pada RF, pada terminal pengeluaran VO, maka besar VO itu merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga tegangan outputnya itu rumusnya VRF ditambah FI. Atau tegangan output juga bisa kita urai lagi. Yang dari VRF ditambah FI, V-nya kita bisa rubah menjadi VI per RI dikalikan dengan RF ditambah dengan VI, atau bisa juga RF per RI dikali dengan FI ditambah dengan FI. Jadi rumus untuk menentukan tegangan output itu RF per RI ditambah 1 dikali dengan FI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, ACL itu lambang dari penguatan, maka rumus ACL itu VO per VI atau RF per RI ditambah 1. Untuk menentukan arus bebannya itu bisa menggunakan rumus VO per RL. Selanjutnya, ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, ini tuh menggunakan dua inputan. Ada V1 dan V2. Jika ada dua inputan, maka kita menggunakan rangkaian penjumlahan tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp didapatkan dengan rumus VI-nya itu sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan V2.
Jika VI-nya sudah didapat, maka tegangan outputnya itu bisa menggunakan rumus RF dibagi dengan RI ditambah 1 dikali dengan R2 ditambah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan V1 dari hasil yang telah kita dapat sebelumnya ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan V2. Maka untuk menentukan penguatannya juga kita dapat menggunakan rumus VO per VI. Selanjutnya, ada rangkaian penjumlahan tak membalik atau non-inverting adder dan masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besar tegangan outputnya itu bisa menggunakan rumus VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya, ada rangkaian penguas selisih. Jadi, op-amp itu selain ada inverting atau non-inverting, bisa juga diimplementasikan di penguas selisih. Jadi, penguas selisih itu di sini tegangannya itu ada 2. Ada yang inputnya masuk ke dalam inputan negatif, dan ada juga tegangan inputnya yang masuk ke positif. Jadi, penguas selisih itu adalah terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Sehingga rumus VO-nya itu, tegangan outputnya itu RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan V2 dikurangi RF per RI dikali dengan V1. Jika nilai perbandingan resistornya seimbang, maka R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka tegangan outputnya itu RF per RI dikali dengan V2 dikurangi V1. Selanjutnya, ada rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai perbandingan sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Jadi, rangkaian pembanding ini akan membandingkan seberapa besar tegangan output atau input yang nantinya akan dibandingkan dengan suatu tegangan referensi. Selanjutnya itu, sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output atau VO didapatkan dari hasil selisih tegangan ED. ED itu selisih tegangan input. Ini pernah dibahas di waktu sebelumnya pada op-amp bagian 1. Jadi jika ED positif, maka VO sama dengan positif V saturasi dan sebaliknya. Jika ED-nya negatif, maka VO-nya sama dengan negatif V saturasi. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN. Sehingga selisih ED menjadi 0 dikurangi VI ditambah VN atau negatif VIN ditambah VN. Jadi ini gambar komparator. Pada gambar ini, gelombang kedua ini, gelombangnya ini sudah tidak rata. Itu karena ada selisih dari ED-nya dan ada noise. Selanjutnya itu ada detektor pembalik penyilang nol dengan histeris atau disingkat IZCD with hysteris. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Jadi pada
komparator sebelumnya ini, tadi ada noise. Nah, cara mengatasinya itu, kita harus memasang feedback yang dipasang ke inputan positif. Dan untuk tegangannya itu, inputannya dimasukkan pada negatif. Jadi, untuk mengatasi noise pada rangkaian ini itu perlu dipasang feedback. Selanjutnya itu, output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Bisa positif V saturasi, bisa negatif V saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah op-amp. Jadi ini itu ciri khas dari komparator, yaitu cirinya pembanding adalah feedback masukan ditambah op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada positif V saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi, VUT itu rumusnya R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Tegangan ED atau VUT dikurangi VI. Selama tegangan inputan VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif. Dan tegangan VO sama dengan positif saturasi. Karena di sini tegangan inputnya itu VI misalkan kurang dari VUT, maka tegangan ED sama dengan positif. Seperti pada di gambar, saat tegangannya kurang dari VUT yang pertama ini, maka si ininya akan positif yang di bawahnya. Namun saat tegangannya lebih besar dari VUT, makanya akan menjadi negatif. Jadi akan turun jadi negatif. Lalu saat tegangannya turun kembali menjadi kurang dari VUT, maka akan naik lagi. Selanjutnya itu, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif. Dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan VO sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT itu sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikurangi V saturasi. Di sini, bila VI naik sampai lebih besar dari nilai VUT, maka ED akan menjadi negatif. Dan tegangan output menjadi min saturasi. V saturasi. Seperti pada di gambar, misalnya si tegangannya kurang dari VLT, maka si tegangan bawahnya ini akan naik menjadi positif. Lalu saat tegangannya naik kembali menjadi lebih besar dari VLT, maka itu akan turun kembali, dan seterusnya. Selanjutnya itu, karena adanya batas atas dan ada batas bawah, maka akan ada namanya histeris atau VH, yaitu perbandingan ambang atas dan ambang bawah, di mana VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah atau center voltage, di mana VCTR yang dapat dirumuskan VUT dikurangi VLT per 2, di mana VUT R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi, dan VLT sama dengan R2 ditambah R2
per R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Dengan catatan, rangkaiannya itu memiliki dua hambatan, ada R1 dan R2. Selanjutnya, ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris atau disingkat NIZ-CD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Jadi, feedbacknya itu akan dipasang kembali dan dipasangkan ke input positif. Jadi si feedbacknya itu sama dengan tegangan inputnya, masuknya itu ke positif terhubungnya. Selanjutnya itu ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris atau disingkat NIZ-CD with hysteris. Apabila R dan feedback sama dengan M dikalikan dengan R, maka besarnya VUT sama dengan min V saturasi per M dan VLT sama dengan positif V saturasi per M, di mana M kecil ini akan mempengaruhi nilai dari VUT maupun VLT. Dan rumus untuk menentukan VH juga sama, VUT dikurangi VLT. Dan untuk menentukan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2. Selanjutnya itu ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris atau disingkat atau dalam ini juga inverting voltage level detector with hysteris. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya itu merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu tegangan VO dengan referensi, sehingga didapat persamaan VUT sama dengan N dikalikan dengan R per R ditambah N dikalikan dengan R dikalikan Vref ditambah R dibagi dengan R ditambah N dikalikan dengan R ditambah V saturasi sama dengan atau lebih singkatnya N per N per 1 ditambah N dikali V referensi Vref dikali dengan positif V saturasi per 1 ditambah N. Untuk VLT-nya rumusnya itu N dikalikan dengan R dibagi dengan R ditambah N dikalikan dengan R dikalikan dengan Vref, maka R per R ditambah N dikali R ditambah V saturasi sama dengan N per 1 ditambah N dikali dengan Vref dikali dengan negatif V saturasi per 1 ditambah N. Jadi, maksud dari N ini, jadi maksudnya misalnya itu, dalam rangkaian ini, di depannya itu lebih dari satu rangkaian hambatan resistansi. Jadi, di depannya ini misalnya ada resistansi lagi. Tapi, nilai R-nya itu harus sama. Jika R yang di sini 10 ohm, maka R yang di depannya juga harus 10 ohm. Jadi, N itu sebenarnya jumlah dari banyaknya resistansi yang ada pada rangkaian yang di sini. Misalnya rangkaiannya ada 3, maka N-nya ada 3. Tapi, dengan syaratnya itu R-nya harus sama. Jadi, R-nya itu harus 10, yang di tengahnya 10, dan yang di akhirnya 10. Maka N di sini itu ada 3. Sampai di sini pembahasan op-amp bagian 2. Dengan itu saya mengundurkan diri. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.